Itu sebenarnya gue cuma mau merekam, mau mengenangkan. Jadi sekarang ini, hari ini kita bukan mau bawa drama Korea sih. So, sebenarnya besok gue ada bakal mau melakukan lasik. Gue udah dari kelas 3 SD udah pakai kacamata dengan -3. Dan sekarang itu gue udah -7, berapa sama -8. Dan sekarang ada silinder. Gue kemarin tuh pernah mudik dan bokap gue itu udah bilang kalau minus gue itu udah cukup gede. Gimana kalau sekarang lasik aja gitu. Actually sebenarnya gue kemarin-kemarin itu nggak kepikiran kalau misalkan gue mau lasik sebelum diomongin sama bokap gue gitu. Dan gue lagi mikir kan jadinya ya udah deh sekalian aja kali ya untuk lasik. Jadi kemarin itu sempat kayak lihat-lihat harga kayak gitu-gitu, masih bisa mampu punya modalnya lah untuk membayarnya kayak gitu-gitu. Minus gede itu jadinya itu kelihatan apapun kayak lagi buram banget gitu kan. Dan pas kemarin, ya kayak sekarang-sekarang ini aja, potong rambut aja nggak kelihatan apa-apa. Jadi pas kayak lagi dicukur aja, lihat sikon rambutnya kayak gimana, kita juga nggak tahu. Jadi pas lagi dipotong aja kayak deg-degan, aduh ini rambutnya itu ya jadi kayak gimana ya, kayak gitu-gitu. Sampai pas dia orang cukur aja baru ngomong kayak, ini mas gimana? Kita baru keluarin kacamata kayak gitu. Terus tidur bangun pun udah rabun kayak gini, nggak kelihatan apa-apa, jadi kayak males bangun gitu loh. Ke bawah itu jadi pengen tidur. Dan kalau kita udah beres mandi dengan -8 kayak gini aja, kacamata itu di mana aja, kita kalau misalkan lupa kita jadi bingung ini kacamatanya di mana ya gitu. Jadi kayak searching itu kayak susah gitu loh. Ya itu emang kadang sih ceroboh sih. Dan kalau sekarang ini kan keputusan untuk lasik ini kan actually is a big decision gitu, untuk kayak melakukan lasik kayak gini mempengaruhi lah nanti kehidupan gue kayak gimana kayak gitu kan. Dan gue juga mikir sih kalau misalnya kacamata gue hilang atau apa di jalan, jadi kayak susah nantinya. Jadi gue mikir ya udahlah, mungkin bisa kita coba untuk melakukan lasik kayak gitu. Gue kemarin itu udah melakukan survei di tempat-tempat yang bisa lasik, dan gue memutuskan untuk lasik di Ciputra. Ciputra itu kan actually untuk biaya lasiknya itu kan kalau di perbandingan itu mereka itu rata-ratanya sama kayak gitu. Perbedaannya itu mereka biaya servisnya berapa, konsulnya berapa, itu kan bergantung dari rumah sakitnya masing-masing gitu. Kalau untuk biaya lasiknya itu hampir semua itu sama gitu. Mana-mana pun udah lihat di YouTube, kayak lihat di influencer kayak gitu-gitu, actually most of it mereka itu pilihnya itu KMN, Ciputra, JSC kayak gitu-gitu kan. Terus kan, I mean, it's trusted place gitu. Kalau untuk trusted place, meskipun bayarnya itu emang ada yang lebih murah gitu, tapi ya kalau misalkan udah namanya eye center kayak gitu kan lebih trust gitu loh gitu. Jadi kayak ya udahlah gue pilih aja gitu. Maksudnya kan kalau misalnya kita lasik, kalau misalkan ada kenapa-kenapa kan mata kan cuma ada dua ya, bener nggak? Nah kalau kayak gitu makanya gue pilihnya itu ke Ciputra, karena nggak tahu ya, kalau menurut gue tuh Ciputra mungkin udah trusted dan harganya itu bisa sesuai gitu menurut gue ya. Bukan maksudnya yang lain itu nggak sesuai, cuman ya kalau kita lihat ada beberapa tempat juga gitu, tapi gue tetap pilihnya itu Ciputra kayak gitu ya. Dan actually besok tuh is a big moment, dan gue sebenarnya agak deg-degan sih. Awalnya itu sebenarnya nggak deg-degan. Awalnya itu kan teman-teman gue juga ada tanyain ke, lu nggak deg-degan untuk maksudnya udah hamin berapa kayak gini, lu yang lasik lo gitu. Terus gue bilang sebenarnya biasa aja gitu. Kok lu yang deg-degan jadinya gitu. Cuman kalau sekarang itu baru akhir-akhir ini kan kayak melihat YouTuber kayak lagi lasik atau apa kayak gitu, mulai kerasa kayak ininya sih, tegangnya atau gimana kayak gitu kan. Oke, sekarang itu gue mau juga jelasin kalau misalkan di dalam Ciputra itu ada dua jenis lasik. Ada satu yang pakai femtolasik kalau nggak salah, terus sama ada Relax Smile. Relax Smile itu sebenarnya udah cukup terkenal, di mana itu dia cuma membuka lapisan lensa kita itu 20%, sedangkan kalau untuk femtolasik ini mereka bukannya 80%. Dan Relax Smile ini sebenarnya itu udah cukup canggih teknologinya, dan dia itu cuman mungkin gue nggak bisa jelasin sih kayak gimana kayak gitu. Maksudnya takutnya nanti salah atau apa kan. Nah pokoknya itu jauh lebih aman untuk Relax Smile ini. Cuman harganya perbedaan dua ini itu jauh banget gitu. Dan gue kan rakyat
masyarakat, bukan yang cuan besar ya gitu ya, maksudnya yang normal lah gitu maksudnya. Tapi kan dengan harga jatuhnya itu bisa beda dengan 7 sampai 8 juta, itu kan gede ya, bener nggak? Jadi gue pikirnya itu ya nantilah gue coba perbandingan dulu gitu. Sebenarnya itu dari lasik itu, keputusan lasik itu sebenarnya bukan di kita, tapi dari hasil konsulnya nanti. Kalau misalkan hasil konsulnya itu nanti kita bisa dapat ventolasik itu, oke, mungkin bisa. Nggak bisa relax smile, mungkin kita jadi ventolasik. Kalau misalkan kondisi mata kita itu udah bisa, kondisi kita masih normal dan masih bisa oke, ya udah berarti emang relax smile, harusnya mungkin kayak gitu. Karena lumayan sih sebenarnya kalau untuk biaya 7 juta gitu kan. 7 juta itu bisa beli satu handphone deh, smartphone apa gitu kan. 7 juta coy, berapa bulan gaji gua ya itu yang untuk menghemat. Ya pokoknya gitu deh. Mari kita menunggu dulu sampai besok, dan semoga bisa lah dengan kita udah say goodbye dengan kacamata yang ini. Besok kita akan lanjut ke dalam sesi konsulnya atau kayak gimana ya. Balik lagi ke Harry. Ini adalah gua setelah gua melakukan operasi lasik mata. Jadi ini sebenarnya itu gua udah belum fully recover sih. Jadi ini gue setelah 1 hari setelah gue lasik mata. Kenapa sih gue masih sekarang pakai kacamata? Actually itu gue masih gak nyaman gak pakai kacamata. Jadi ini adalah kacamata ala-alaan. Jadi ini gak ada minusnya sih sebenarnya. Dan setelah gue konsul sama dokter, dan jadinya gue pilih untuk melakukan relax smile. Jatuhnya sih emang lebih mahal 7 juta sih. Why I choose relax smile? Jadi pertama itu gue udah dengar dari cerita dari dokter juga. Pertama mungkin si femtolasik ini memang murah, tapi masih ada resiko minusmu sama silindernya itu masih kemungkinan masih ada tersisa. Dan kalau misalkan menggunakan femtolasik, di mana itu kan which is dia itu membuka 80% bagian mata, dan dia itu merusak saraf-saraf yang ada di mata. Sedangkan kalau misalkan relax smile itu kan dia membuka 20% itu, dan dia itu meminim banget, dan dia itu safe gitu, dan sangat minim banget untuk kalau bisa terjadi komplikasi penyakit kayak gitu. Dan gue mikir-mikir, iya sih kalau misalkan menambah 7 juta, nanti kalau misalkan gue pilih relax smile, jadinya itu nanti gak bakal ada minus, katanya sih gitu. Kalau misalkan gue ambil yang 25 juta ini, nanti bakal mungkin masih ada resiko di mana gue bakal ada minus. Ya kalau misalkan bisa totally menghilangkan minus, ya kenapa gue nggak ambil aja yang untuk relax smile? Ya gue keluarin lagi sih 7 juta lebih gitu. Tapi ya udahlah, kalau misalkan mata kan cuma ada 2, ya udah gue ambil aja relax smile gitu. Gue kan udah hampir 20 tahun gue pakai kacamata, dan sekarang itu gue udah nggak pernah bergantung lagi pada kacamata. Ya masih sih, ya ini kan cuman gak ada minus, tapi gue masih insecure dikit lah gitu. Ya nanti pelan-pelan lah ya gitu. Dan dari sekarang ini, bagi yang untuk teman-teman yang mau lasik, I think it's a good decision for you guys, and it's not a bad thing gitu. Buat untuk kalian misalkan kalian mau melakukan lasik, dan can change your life kalau misalkan kalian emang udah pakai kacamata udah lama banget gitu. Tapi kalau misalkan kalian juga mau pakai yang opsi yang femtolasik itu juga tidak bermasalah, tapi harus mengetahui dulu dengan resiko-resikonya itu yang tadi, yang seperti yang aku mention. Dan kalian jangan, ya gue mentionnya nggak terlalu lengkap sih, kalian coba lihat survei dulu ya dari YouTube-nya orang-orang kayak gitu. Gue juga terasa terbantu dengan menonton YouTube-nya orang lain kayak gitu. Thanks to all YouTubers yang udah melakukan lasik juga dan sharing your experience. Dan gue juga mau meng-sharekan experience gue selama gue lasik. Dan dari sini ini kita juga sama-sama belajar dan sama-sama sharing apa yang telah kita mengalami, biar orang-orang itu juga ada bayangan apa yang akan mereka dapat selama perjalanan lasiknya mereka kayak gitu. That's all. Semoga video yang ini juga bisa dapat bermanfaat buat untuk kalian semua. Thank you guys. See you next time.